Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru. Saya Yunilia Desrita, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Sawah Lunto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan saya terkait strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, kita tentu telah sering mendengar filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Kita juga sering mendengar istilah strategi pembelajaran student center. Student center sejatinya merupakan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai makhluk, manusia dan benda, hidup mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pendidik ibaratnya petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya sebagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan membasmi hama yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Namun, jika dapat mengganti kodrat masing-masing tanaman, petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup tumbuhnya anak-anak. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madio mbangun karso, tutwuri handayani. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidikan untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi, cipta, rasa, karsa, dan pekerti tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntutan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan suatu pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup trikon, yaitu yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan anak tumbuh sesuai kodratnya. Berdasarkan uraian tersebut,
Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Tujuan dari pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah murid. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada sang anak, yaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga afektif, sikap sosial, dan spiritual atau budi pekerti, dan psikomotor keterampilannya. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam menciptakan cipta, rasa, karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural di daerah asal murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang keenam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan kultural, serta kemampuan berpikir murid. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan di kelas yang saya ajar, antara lain dengan cara 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik belajar murid. Yang kedua, memberikan penugasan dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai minat dan kreativitasnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri. Keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dalam konteks alam, sosial, dan budaya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Demikianlah hasil pemikiran saya terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.